Shalom. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah melalui secara virtual, selamat pagi. Pagi hari ini kita boleh ada karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu mari kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Aku hendak bersyukur. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puja, kami permuliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga pagi hari yang diberkati Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Ampuni dosa kami Tuhan, biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat, sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus.
Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikal kegelapan di setan, roh yang jahat, setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu ibadah kami hari ini. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Luar darah tulis berkuasa, urang dalam sakral dalam sikram sei. Tancapkan panji salib-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan keyakinan jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap menaikkan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian sebab Tuhan Maha Besar. Hallelujah.
Kesaksian bagi saudara yang rindu menyaksikan pertolongan Tuhan. Kita angkat pujian. Pujian ini. keluarga yang mana waktu itu mengadakan pernikahan di Makassar. Saya juga waktu itu berangkat ke Tanah Toraja untuk penguburan akan nenek kami. Semua boleh saya lewati, walaupun saya hadir hanya untuk penguburan akan nenek kami, tapi puji Tuhan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan sehingga boleh kembali dengan selamat. Sampai di Sorato harus di karantina dulu mengikuti tes COVID, antigen, dan beberapa waktu yang lalu juga kami mengikuti tes PCR. Dan puji nama Tuhan, dari semua hasil yang ada, Tuhan memproteksi akan kehidupan saya secara pribadi dan bersama dengan keluarga, sehingga kami boleh tetap bebas beraktivitas karena pertolongan Tuhan. Itu yang saya sangat syukur di hadapan Tuhan, walaupun di mana-mana kita tahu kondisi sekarang banyak yang dinyatakan positif, tetapi puji nama Tuhan kalau saya dan keluarga dalam perlindungan Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, sehingga masih boleh datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan secara langsung. Dan itulah yang saya syukur di hadapan Tuhan. Untuk kedepannya, khususnya dalam bangunan, saya juga menyampaikan bahwa pekerjaan sudah mulai dilakukan.
Puji Tuhan saudara, itulah kesaksian dari Bapak Elia, di mana Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan mereka sekeluarga. Boleh ada tiba di Somoako tanpa kekurangan satu apapun. Itu yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi, masuk ke hadirat Tuhan untuk memberikan persembahan kita. Kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Angkat pujian. Bersamaku di setiap
setiap kebaikan Tuhan. Kami sungguh iman Tuhan, pujian kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sendiri Tuhan. Namun Engkau senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan karena pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh kembali ada seperti ada Tuhan. Saat ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu Bapa, membalas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa surga, kalau saat ini Tuhan kami telah menaikkan beberapa pujian kami di hadapan hadirat-Mu Bapa, dan seberapa pujian yang kami persembahkan saat ini Tuhan boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kesaksian dari anak yang telah kami dengarkan saat ini Tuhan. Bapa surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus, sudahnya kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus akan memberi persembahan kami kepada-Mu Bapa. Kami akan kembalikan milik-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni dosa kami Tuhan terlebih dahulu, sehingga kehidupan kami kembali berlayar memberi yang terbaik kepada-Mu saat pada pagi hari ini Bapa. Bapa surga, kami berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan, Engkau curahkan berkat-berkat Engkau Tuhan Yesus, berkati Bapa. Engkau curahkan berkat di dalam kehidupan mereka Bapa. Bahkan tidak yang mungkin ada yang tidak sempat memberi karena tidak punya Tuhan. Tuhan, Engkau kasihi kehidupan mereka Bapa. Alirkan berkat di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga hari-hari mendatang kami sama-sama memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Manakala kami akan memberi persembahan kami Tuhan, ada kuasa kegelapan dan setan tidak tinggal senang melihat kehidupan kami Tuhan. Mendatangkan roh pikiran, roh pertimbangan Tuhan, Kau tidak sukacita saat memberi yang terbaik kepada-Mu Bapa. Kami satukan hati kami tinggi berhancur patahkan kuasa kegelapan itu setan itu. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus, segala kesukaan keluar dalam Yesus yang berkuasa. Engkau kembali memberkati Tuhan kami anak-anak Tuhan, membuat berdiri Tuhan Yesus melayani saat pagi hari ini Tuhan. Bertambahkan urapan-Mu, hikmat-Mu, kemakaian dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap beri persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Angkat pujian, puji berkat. Puji Tuhan, saudara, kita telah memberikan persembahan kita, adalah apa yang sisa pada kita gunakan turut dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kita bangkit berdiri, angkat pujian, firman jadi manusia.
dari manusia. Bila di antara kita ada hidup terbagi manusia, engkau datang dunia menjadi manusia. Bila di antara kita ada hidup terbagi manusia, engkau datang dari kemuliaan. Yesus menjadi manusia. Bila di antara kita ada hidup terbagi manusia, engkau datang dari kemuliaan. Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, atas segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau kembali kumpulkan kami seberapa sidang jemaat yang bersama Kami Tuhan. Tidak ada lain Tuhan, kami hanya datang untuk memuji mempermuliakan nama-Mu, membalas segala kasih kebaikan Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Seberapa pujian yang kami sudah persembahkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan, bahkan kesaksian daripada anak-Mu Tuhan yang senantiasa merasakan kebaikan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, baik anak-Mu yang bersaksi Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi satu korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Bapa dalam surga, tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan sedang melihat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Mari Engkau menjaga kehidupan kami semua Tuhan. Engkau terangi mata rohani kami semua Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebentar Tuhan. Hamba-Mu yang akan saat ini Tuhan
yang Kau pakai sebagai penyambung lidah Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu hamba terbatas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang Kau taruh dalam kehidupan hamba Tuhan menjadi guru dalam kehidupannya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami rindu mendengarkan firman Tuhan sedang jemaat-Mu, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasa iblis setan tidak tinggal diam Tuhan, yang coba masuk mengambil keuntungan di dalamnya Tuhan, yang coba mengalihkan konsentrasi pikiran kami semua Tuhan, membawa pikiran kami menerang sang kemari. Kami bersepakat sehati kami memanggil nama yang berkuasa, kami ikat olah pikiran Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa kenai. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus, sebab kami sudah siap sedang dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian dalam hidup orang benar dan Shalom Melody. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan buat segala kasih kebaikan Tuhan. Kalau saat ini saudara kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara tatap muka, kita boleh ada sebagaimana adanya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena di tempat lain saat ini mereka ada aturan lagi, mereka tidak bisa lagi beribadah dengan secara tatap muka. Bahkan di suatu tempat saudara, saya mendengar mereka sangat membutuhkan oksigen, bahkan harga dari oksigen itu sangat mahal dan oksigen itu sangat langka. Tetapi saya percaya saudara yang kasih dalam Kristus, kita masih bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kemampuan untuk datang beribadah memuji muliakan akan nama Tuhan. Oksigen alami yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, nafas yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan saya dan saudara, biarlah hidup kita mau pakai untuk selalu memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Baik saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Sejak kita bangkit berdiri, kita buka dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayat 12. Pengkhotbah pasal 6 ayat 12. Jikalau kita sudah mendapatkan Pengkhotbah pasal 6 ayat yang 12, kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3.
Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang hidupnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam Kristus, tema dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri judul yaitu hidup adalah kesempatan. Di sini tadi kita sudah baca bersama-sama, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Kalau terjemahan boleh dikatakan di situ seperti bayang-bayang ya. Saudara, bayangan. Kalau kita melihat itu bayangan, kita punya bayangan sendiri itu tidak nyata. Itu dapat hilang. Nah, kehidupan kita di sini saudara yang kasih dalam Kristus dikatakan waktu yang pendek. Artinya saudara bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh Tuhan. Saudara, pada ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan tidak menyampaikan bahwa engkau tinggal di sini umurmu sampai sekian, tidak. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada manusia bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh engkau makan, tetapi jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan tidak. Karena ketika engkau memakannya engkau akan mati. Dan kita melihat bagaimana manusia melanggar dari perintah Tuhan dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, saudara. Sehingga pemazmur katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan lebih dari itu kebanggaannya adalah kesukaan. Jadi hidup kita ini bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah kehidupan kita manusia. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu yang Tuhan berikan kita, saya tadi katakan bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kalau kita melihat bagaimana orang yang susah bernapas dan membutuhkan oksigen, saudara, itu sangat menderita, saudara. Ketika oksigen itu dia tidak dapatkan, bagaimana kalau orang itu mau bernapas? Saya percaya itu sangat susah untuk dia bisa bernapas. Saya pun pernah mendapat hal ini, saudara. Yang saya pernah katakan bahwa ketika saya diserang dengan GERD, saudara, saya kayak kayak ada rasa cemas. Saya pikir, saudara, mungkin saya sudah mau meninggal. Itu kepikiran saya, dan ini istilah kedokteran dikatakan apa itu anxiety apa. Saudara, pada saat saya merasakan itu, saudara, seperti saya ini, saya katakan tadi seperti orang mau meninggal. Karena kenapa? Saya seperti tidak bisa bernafas. Saya berjalan, saya mencari, kenapa saya tidak bisa bernafas? Saya buka masker saya pergi keluar, kenapa saya tidak bisa bernafas? Sepertinya susah untuk bernafas. Saya duduk, Tuhan, kalau engkau mau mengambil saya saat ini, Tuhan, belum ada yang saya bisa berikan di hadapan-Mu. Begitu banyak, masih banyak kekurangan yang saya perbuat di hadapan-Mu, Tuhan. Belum banyak yang terbaik yang saya berikan kepada-Mu, Tuhan. Saya katakan demikian, saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan ini yang memegang nafas. Saya duduk, saudara, saya duduk. Memang pikiran itu, kecemasan itu terjadi. Tetapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, perlahan-perlahan saya bisa bernafas kembali. Saya katakan, saudara, bagaimana rasanya ketika Tuhan mencabut nafas kita? Itulah dikatakan kita bagaikan bayangan, kita bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi saudara, kasih dalam Kristus,
menyadari bahwa kita ini bagaikan bayangan, kita bagaikan uap. Kita harus memahami arti hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Apa arti hidup kita yang kita bisa berikan di hadapan Tuhan? Saudara, jangan kita terlalu sibuk. Mungkin kita terlalu sibuk memikirkan perkara-perkara dunia. Mungkin terlalu sibuk kita memikirkan harta-harta jasmani. Dan kita tidak memikirkan bagaimana harta rohani itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita tidak mempunyai waktu lagi untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan orang, saudara saya katakan, orang yang kena mah, dia disarankan makan sedikit-sedikit, tetapi berapa jam baru makan. Saudara dapat bayangkan kalau saudara tidak pernah bersekutu kepada Tuhan, saudara tidak pernah makan akan kebenaran firman Tuhan, hidup rohani membagaikan tubuhmu. Ketika engkau tidak makan, engkau diserang penyakit. Penyakit inilah yang akan menggerogoti tubuhmu. Engkau merusak sendiri tubuhmu karena engkau tidak menjaga kesehatanmu. Demikian kehidupan rohani kita. Ketika kita malas untuk menikmati hadirat Tuhan, kita malas untuk makan firman Tuhan, itu bagaikan kehidupan kita. Lama-kelamaan tubuh kita akan menjadi sakit. Dan ketika tubuh kita menjadi sakit, tubuh rohani kita menjadi sakit, maka tubuh rohani kita akan menjadi mati. Demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau dalam kehidupan kita, kesempatan yang Tuhan berikan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca saudara dalam Filipi pertama ayat 21-22, apa yang menjadi pandangan daripada Rasul Paulus? Filipi pasal pertama ayat 21-22 saya katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini pandangan daripada Rasul Paulus, bahwa dia hidup untuk Kristus. Artinya dia harus betul-betul bahwa hidupnya ini untuk Tuhan. Karena saudara katakan, hendaklah engkau berakar di dalam Dia, hendaklah engkau dibangun di atas Dia, hendaklah imanmu teguh, berakar. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, saudara, saya percaya saudara bahwa betul-betul kita melekat kepada Tuhan. Karena di situ katakan hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena orang yang mati di dalam Tuhan, maka saya percaya keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan. Untuk itu dia katakan mati adalah keuntungan. Dan ketika kita meninggal, saudara, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jerih payah yang kita lakukan, saudara, di dalam dunia ini tidak sia-sia di saat kita memberikan dengan tulus di hadapan Tuhan. Pelayanan kita berikan di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa bekerja mengeluarkan buah. Buah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara? Yaitu buah yang tetap, bukan buah musiman. Kalau buah musiman pada musimnya maka dia berbuah. Ketika dia tidak musim, dia tidak berbuah. Kalau dia senang, dia berbuah. Tetapi kalau dia tidak senang, dia tidak berbuah. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita, di dalam suka, di dalam duka, kita tetap mengeluarkan buah yang tetap.
terakhir saudara, kita baca dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9 saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Di sini saudara, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara bayangkan, Tuhan katakan sudah 3 tahun. Tuhan datang, ternyata pohon itu tidak berbuah. Dan saudara tahu Tuhan katakan, untuk apa? Percuma. Percuma dia hidup, tebang saja. Jadi saudara, ketika kita tidak mengeluarkan buah, hidup kita percuma di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang sia-sia, ya, karena kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tidak mau mengeluarkan buah di dalam Tuhan. Dan tentunya buah-buah apa? Begitu banyak buah yang dalam kehidupan kita. Yang pertama itu buah pertobatan. Itu yang utama Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa kita berakar di dalam Kristus ketika buah pertobatan itu kita tidak keluarkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Pertobatan itu benar-benar kita keluarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi tanaman yang bisa betul-betul berakar. Tanaman yang berakar itu yang bagaimana tanaman yang akarnya begitu kuat ke dalam tanah, sehingga saudara, pohon itu tidak mudah tumbang. Kalau akar kita bagaikan akar, saudara lihat sayur tomat, buah tomat yang punya akar yang tidak kuat, itu dia gampang sekali dicabut. Tetapi coba saudara mempunyai akar yang kuat, yang kokoh, biarpun saudara angin badai, maka pohon itu tidak akan tumbang, karena benar-benar dia berakar dengan kuat. Demikian dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar berakar di dalam Tuhan, saya percaya apapun masalah, apapun pergumulan, silih berganti datang dalam kehidupan kita, angin topan, angin badai saudara, maka pohon itu walaupun dia goyang saudara, tetapi dia tidak akan tumbang. Karena kenapa? Akarnya kuat, akarnya kokoh dan tanaman itu tetap berdiri dengan teguh. Demikian kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau dalam kehidupan kita bahwa kita benar-benar mampu mengeluarkan buah yang tetap itu dalam kehidupan saya dan saudara. Buah-buah Roh Kudus itu juga kita keluarkan dalam kehidupan kita. Buah-buah Roh Kudus itu membentuk karakter saya dan saudara. Kenapa seringkali Tuhan mengizinkan terkadang saudara orang datang mengganggu kehidupan kita? Karena kenapa? Tuhan mau tuntut apakah kita mampu mengeluarkan buah kesabaran. Kenapa seringkali kita merasa kita difitnah? Kenapa? Karena apakah kita mampu mengeluarkan buah dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa mengeluarkan buah yang memaafkan seseorang? Ataukah tidak? Apakah buah damai sejahtera itu kita bisa keluarkan? Apakah sukacita itu kita bisa keluarkan? Itulah membentuk karakter kita. Ya, buah-buah kudus itu kenapa Tuhan selalu mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya karakter kita bisa dibentuk oleh Tuhan, supaya kita bisa mengeluarkan buah. Ketika kita belum bisa mengeluarkan buah, pasti datang lagi. Tuhan izinkan itu terjadi lagi, saudara. Kenapa Tuhan izinkan lagi masalah itu? Karena kenapa? Kita belum bisa mengeluarkan buah yang Tuhan mau. Karena karakter kita belum dibentuk. Jadi Tuhan mau saudara dalam Kristus. Dalam keadaan-keadaan sekarang saudara, kita tahu bahwa memang kedatangan Tuhan sangat-sangat dekat. Kita tidak boleh bersantai-santai saudara.
Kita tidak boleh terlena. Dan saya katakan bahwa iblis bekerja keras. Ya, iblis bekerja keras supaya mau menjatuhkan iman kita, mau menghambat kita bersekutu di hadapan Tuhan, mau menghambat kehidupan kita supaya kita tidak lebih dekat lagi kepada Tuhan, mau menghambat kehidupan kita supaya kita tidak benar-benar merasakan bagaimana hadirat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah pekerjaan iblis. Karena dia tidak senang, saudara. Dia tidak senang bahwa kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi kenapa? Dia senang karena dia ingin kehidupan orang-orang benar itu jatuh. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Berjuanglah melalui pintu yang sesat itu. Karena banyak orang yang ingin masuk tetapi dia tidak bisa masuk. Jadi saudara, Tuhan mau kita penuh dengan perjuangan. Perjuangan artinya kita berusaha. Berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Artinya bagaimana supaya keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena dikatakan banyak orang yang ingin masuk tetapi tidak bisa. Sama seperti kalau perusahaan membuka lowongan kerja, tidak semua orang masuk. Karena kenapa? Mereka harus dites, disaring. Artinya disaring, saudara, siapa yang betul-betul yang bisa lolos untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk masuk, untuk mendapatkan keselamatan itu memang tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saudara yang kasih dalam Kristus, kita menghargai kemurahan Tuhan. Mari hargai kemurahan Tuhan. Mari hargai nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa kita masih bisa berdiri, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan saudara. Dan saya percaya saudara kasih dalam Kristus, hargailah kemurahan Tuhan. Berikan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Dan betul-betul kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Ketika kita melekat saudara, maka kita mampu mengeluarkan buah. Dan ketika bagaimana pohon itu bisa berbuah dengan lebat, maka dia harus dipangkas. Memang dipangkas itu sakit, tetapi dia bisa berbuah lebih banyak lagi. Demikian kehidupan kita. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan proses demi proses dalam kehidupan saya dan saudara, itu sakit. Terkadang tidak mudah kita melalui itu saudara. Tetapi itu demi kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara, untuk membentuk setiap kehidupan kita. Dan untuk itu kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi kita jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Carilah harta surgawi. Kita memikirkan bagaimana supaya kehidupan kita benar, harta-harta surgawi itu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah buah yang tetap itu ada dalam kehidupan kita. Janganlah buah musiman, tetapi buah yang tetap kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya saudara yang kasih dalam Kristus, bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hidup kita, janganlah kita sia-siakan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berlutut semua, kita siapkan hati dan kehidupan kita, kita mau menyembah Dia. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya lah sekarang para penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita akan satu pujian bagi Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi saudara dan saya. Itu merupakan sebuah penghormatan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, tanpa Tuhan kita tidak bisa berdaya menghadapi hidup ini. Lebih khusus di tengah pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi. Mari hari ini kita merendahkan diri. Biarkan roh saya dan saudara bertemu dengan Roh Kudus, sehingga kita mengalami pertemuan yang indah. Kita mengalami fellowship yang indah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi di mana pujian ini, kita berdoa menyembah Dia. Rohmu yang hidup Tuhan, Rohmu yang hidup, penuhiku, berkabim dalamku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku menang bersamamu. Buka hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau beralih seluruh hidupku di
kami masih hidup dan bernapas, sehat dan kuat karena Engkau. Karena pemeliharaan-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Kami rindu untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan. Bukan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekinian-Mu dan bangkitkan kami Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan, penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bangkitkan karya-karya-Mu di tengah-tengah penyembahan kami. Murnikan dan dewasakan Tuhan. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu. Pakai hidupnya menjadi alat dalam melayani Engkau. Dalam keterbatasannya Tuhan, Engkau selalu mengangkat dan mengurapi hidupnya. Kami patahkan setiap taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, pikiran lebar seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu konsentrasi kami, yang coba mengganggu mood kami dalam menyembah Kau dalam roh dan kebenaran, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Ura dalam masyarakat dalam mesin. Urapi hamba memberikan roh hikmat, memberikan segala roh, sehingga hamba mampu memimpin penyembahan ini seturut mau dan benar-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik, kita menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Nyanyikan dalam roh. Why die this night? Why die this night? My Lord is night. My Lord is night. My Lord is night. My Lord is night. What night is night? My Lord is night. Ya Rana Masabana, mari sembah Tuhan ya Rana-Mu. Urana lama sakana, Urana-Mu. Awanala ya Rana-Mana, Sikrona-Mana. Nyatakan karunia-karunia-Mu Tuhan. Engkau murnikan dan dewasakan Bapa. Sikrona-Mana, Urana-Mu. Simuruna-Mana, Yarana-Mu. Sipurna-Mana, Simurna-Mase,
terus sembah Tuhan. Mari kita berhubungan masing-masing dengan Tuhan. Ya si kuduskan sucikan Tuhan. Kalau kau akan berbicara sama Sakra dalam si guru dalam ya maranamu si guru dalam ya Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Berdiri dan membawa doa kami kepada
hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan dalam hidup kami. Kami rindu berdoa syafaat kepada-Mu, sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau penolong dalam hidup kami. Dan pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Kuduskan kami, ampun dosa kami yang berbohong kepada-Mu hari ini. Kalau ada penghulu yang ada darah, roh jahat, itu setan, roh orang kuat, roh teriak yang coba membentuk dodo kami naik ke hadirat Allah. Kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah tulis berkuasa. Uran dalam sakra dalam siklam sini. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu Tuhan. GKI yang ada selalu ke dalam tangan-Mu. Mari Kau bela pekerjaan-Mu Bapa. Pertambakan jiwa baru datang menjulak nama Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh dan meninggalkan Engkau, tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Karena kami percaya Engkau mengasihi mereka dan Kau tidak pernah membiarkan mereka Tuhan. Itulah sebabnya kemanisan dunia roh kedagingan, roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengikat mereka. Kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam Yesus keluar darah Tuhan berkuasa. Urah dalam sakra dalam sini. Tempat ibadah dan pastori Tuhan berkati. Untuk progres pembangunan pagar Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Engkau berkati tukang yang bekerja. Berikan dia hikmat dan skill yang terbaik. Dan berikan dia tanggung jawab yang penuh Bapa. Sehingga dia mampu mengerjakan untuk pembangunan pagar ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami membutuhkan dana, tapi kami percaya langit, bumi, dan segala isinya Engkau yang punya. Itulah sebabnya curahkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat raja-raja dan bangsa-bangsawan akan mengalir, sehingga semua dana yang kami butuhkan itu dapat tercover karena Tuhan yang memberkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa, berkati Pak Elia dan tim, mampukan mereka bekerja dengan tanggung jawab yang Kau percayakan. Baik kami hamba-Mu dan semua jemaat-Mu, berkat dengan tangan sehati dan sepikir dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya segala jerih payah kami di hadapan-Mu itu tidak pernah sia-sia. Karena Engkau memperhitungkan dan menyatakan apresiasi bagi kehidupan kami. Secara khusus hari ini hamba berdoa buat Kesia yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau kemarin Kau sudah menyatakan sebuah pernyataan, kami percaya Bapa, bahwa hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau berikan ketenangan bagi Kesia. Engkau berikan dia Tuhan Yesus kekuatan iman dan pengharapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada salah dosanya Tuhan ampuni. Bereskan hidupnya Bapa. Sehingga kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang ajaib akan terjadi bagi hidupnya. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau mampu menolong hidupnya. Itulah Bapa, Engkau beracara Tuhan. Benteng kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Kami di tempat sini dan keluarga kami dimanapun berada. Iblis setan, penyakit apapun bentuknya yang coba menyerang Kesia, kami bersatu hati. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa. Urah dalam sakram sini. Hamba tolak setiap roh maut dalam kehidupan Kesia. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, ruangan rumah sakit dia berada. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau mendampingi dia. Berikan dia kekuatan yang baru. Berikan dia semangat dalam nama Yesus. Berikan dia gairah untuk hidup. Sehingga dia mampu melewati proses yang Kau izinkan terjadi. Sebab kami yakin dan percaya Engkau yang melukai Tuhan, tetapi Engkau pula yang akan membeban. Berkati dan berikan hikmat para medis yang menangani, sehingga mereka mampu untuk menangani Kesia dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, satukan keluarga ini. Karena kami percaya Tuhan, waktu ada kesatian, waktu ada setujuan di dalam Engkau, kuasa-Mu akan dinyatakan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau juga hadir bagi kehidupan Iwan Wijaya.
Engkau hadir juga bagi kehidupan Karen. Pulihkan, sembuhkan mereka dengan dahsyat, dengan ajaib. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan hidup mereka. Hamba berdoa jika ada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan Engkau tabib yang ajaib. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang bisa menjamah, menyembuhkan. Dan kami klaim firman-Mu Tuhan, oleh liur darah Tuhan Yesus yang berkuasa, setiap yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba tidak lupa berdoa hari ini Tuhan, buat kami semua yang hadir dalam ibadah ini, baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat-Mu, keluarga kami, atau siapapun yang sementara mengikuti ibadah ini secara live streaming Tuhan. Engkau yang tahu segala masalah persoalan kami. Biarlah berikan jalan keluar yang terbaik. Beri kami kekuatan, kesehatan, perlindungan lebih khusus di tengah pandemi ini. Sehingga bila Bapa kami terlindungi, lebih khusus mampukan kami selalu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida dan Grace yang ada di Nusera. Tuhan berkati keluarga ini jasmani dan rohani. Pekerjaan, usaha mereka Tuhan berkati. Lebih khusus hidup rohani mereka sehingga mereka tetap memuji belakang nama Tuhan. Jauh berdoa buat anakmu Bella. Terima kasih dia bisa tiba di Serago. Itu semua karena Tuhan. Engkau berkati hidupnya, pekerjaannya, dan biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidupnya Bapa. Buat Rama Yabes yang ada di Boldopi, juga bersama mereka memberkati pekerjaan hidup rohani dan perlindungan Tuhan menyertai. Hamba juga berdoa buat adik daripada Francisca juga yang ada di sana, juga bersama hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di Boldopi. Biarlah Tuhan Kau berbicara, Tuhan hidup disertai mereka Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa Bapa bagi kehidupan daripada Tuhan Evelyn yang ada di Makassar. Tuhan juga berkati hidupnya, yang jika Engkau kendaki awal bulan Agustus dia akan mengikuti seminar penutup. Tuhan berbicara bagi hidupnya. Tuhan berikan dia hikmah sehingga dia bisa lulus dalam seminar penutup ini. Dan bulan Agustus jika Engkau kendaki Tuhan, dia bisa diwisuda, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat Pevinta yang mengikuti PKL selama 3 bulan sampai bulan September. Tuhan lindungi sertai Pevinta, beri kekuatan kesehatan sehingga dia mampu mengikuti PKL. Dia bisa berhasil sukses. Itu semua karena kasih pemurahan Tuhan. Buat mujizat juga Tuhan berkati. Istrinya Ibu Catherine yang ada di Manado juga Tuhan berkati. Dalam hidup rumah tangga yang baru, Engkau tetap proteksi mujizat sehingga dia berada dalam perlindungan penyertaan Allah, mengurus saudara-saudaranya dan juga ibunya yang mengalami sakit. Hamba berdoa menyerahkan pamikan Ibu Sifra dan Kendrick ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi sertai mereka. Untuk goncangan gempa yang terjadi, biarlah Engkau hadir bagi keluarga ini. Karena kami percaya Tuhan, hidup mereka berada dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup pamikan Ibu Sifra dan Kendrick. Perlindungan Tuhan menyertai keluarga ini dan keluarga mereka yang ada di Mamuju, sehingga mereka tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk Hotel Francisco. Tuhan berkati. Buat tamu-tamu yang sudah menginap, Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga mereka menikmati untuk Tuhan Yesus tinggal di hotel itu. Dan biarlah berikan mereka selalu Tuhan Yesus akan berkat-Mu dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk Project Reborn. Pada tahun ini Tuhan beracara campur tangan, sehingga proyek ini dapat terlaksana Tuhan. Nama Tuhan dipuji permulaan. Engkau juga berkati Ibu Marta, berkati perusahaan, berkati usaha yang sementara digeluti. Juga Bella, akan Evelyn dan Rafael Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Hamba tidak lupa berdoa hari ini Tuhan. Buat keluarga kami dimanapun berada, hamba berdoa dalam nama Yesus. Di tengah PPKM level 4, Tuhan beracara bagi hidup mereka. Tuhan lindungi sertai mereka Tuhan. Walaupun mereka tidak bisa berbuat apa-apa hanya di rumah, tapi kami percaya pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Engkau selalu bersama dengan keluarga kami. Lebih bersama berdoa hari ini, yang belum datang kepada Engkau jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan
buat PT Vale dan semua kontraktor yang ada Tuhan berkati. Untuk planning project PT Vale yang besar di tahun 2021 ini, untuk area Surako, Poldopi dan Pomama, Tuhan campur tangan sehingga pembangunan smelter dapat terjadi. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pemerintah kami Luhut Timur Tuhan berkati, mampukan mereka dalam menangani pandemi ini, di mana kami masuk zona orange. Tuhan beracara campur tangan sehingga biarlah kami bisa berada dalam perlindungan penyertaan Allah, termasuk pemerintah kami yang berada di Luhut Timur. Secara khusus kami berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan Kau hadir. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mampukan Presiden kami Pak Jokowi dalam memimpin negara ini, dalam menangani pandemi yang sementara terjadi Tuhan, di mana kami yang terbesar di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau beracara Tuhan, mampukan Tuhan Yesus para menteri, mampukan para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, kepala desa, kepala dusun, RW dan RT, sehingga mereka mampu menjalankan tugas lebih khusus menghadapi pandemi ini. Kami berdoa secara khusus buat kota Makassar, yang jika Engkau kendaki besok hari Tuhan, tanggal 26 Juli akan diterapkan PPKM level 4. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Kau hadir di Makassar. Lebih khusus bagi hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di kota Makassar, keluarga kami yang ada di sana Tuhan, Engkau lindungi dan sertai mereka Bapa, sehingga mereka terlindungi Tuhan Yesus dalam pandemi yang Kau izinkan terjadi. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu Tuhan akan kota Makassar, keluarga kami, hamba-hamba dan jemaat-Mu, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar darah Yesus berkuasa, uradalah sakra dalam musik. Berkati para medis Tuhan, berikan mereka kekuatan yang ekstra Bapa, proteksi mereka, proteksi keluarga mereka, sehingga mereka mampu menangani pasien-pasien COVID Tuhan. Itu semua karena kekuatan perlindungan dari Tuhan. Mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami, di mana hari kemarin terjadi demo di Jakarta. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Kalau ada roh provokator, adu domba, iblis setan, roh anarkis, roh urhara, roh sabotase yang coba mengganggu Tuhan, di tengah pandemi yang terjadi bagi negara kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau keluar darah Yesus berkuasa, uradalah sakral musik. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, jika Engkau masih mengizinkan pandemi ini terjadi Bapa, Engkaulah perlindungan kami. Engkau sudah memperlihatkan itu bagi hamba-Mu Tuhan. Binatang-binatang yang hitam itu ada di langit. Dan kami tahu Tuhan, iblis coba mengganggu hidup orang percaya, tetapi Engkau ada bersama dengan kami, yang selalu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba tidak lupa berdoa buat jemaat GKI Surako dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang yang lain Engkau berkati. Mereka bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Dalam usaha mereka, mata pencarian kebun dan segala sesuatu yang mereka kelola, diberkati oleh Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi Engkau berikan hikmat akan pulih dari tingkatan paling buruk sampai perguruan tinggi. Walaupun mereka hanya mengikuti proses belajar dan mengajar secara virtual, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan hidup mereka. Engkau beracara juga bagi Pak Hendrik dan juga Ibu Katrin. Biarlah Tuhan Yesus perlindungan menyertai mereka, sehingga biarlah mereka berada di Palopo dalam segala urusan. Pulangkan kembali dengan selamat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bagi anak-anak-Mu yang lain berada di luar Surako, Tuhan juga bersama hidup mereka, menyertai dan melindungi mereka, sehingga mereka berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Banyak hal yang kami mohonkan, tapi kami terbatas. Dengar doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersyukur Padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Silakan duduk di tengah-tengah persekutuan kita. Jika ada pernyataan dari Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat anak Keisha, di mana diperlihatkan sebuah sumur itu begitu dalam. Jadi karena dia begitu dalam, jadi kita melihat di dalam itu gelap.
Tetapi saya melihat dia sedang menimba air dari sumur itu. Jadi timbannya itu talinya begitu panjang, dan tetapi di situ dia berusaha untuk mengambil daripada air yang ada di sumur itu. Kemudian pada saat didoakan buat anak-anak Tuhan yang ada di seberang tadi, nama-namanya disebutkan, diperlihatkan payung, tapi itu payung tidak dibuka. Jadi semua ada begitu banyak payung, tetapi payung itu tertutup semua. Kemudian pada saat didoakan buat pemerintah kita dan bangsa kita, ya, di mana diperlihatkan sebuah pipa itu dipotong, jadi dia mempunyai panjang segini, ya, masing-masing mempunyai panjang segini. Kemudian saya melihat pipa itu ditanam di tanah dan dikasih jarak-jarak. Jadi saya melihat ada banyak pipa yang ditanam, tapi saya tidak tahu mau dibikin apa itu pipa. Ya, hanya itu. Ya, puji Tuhan. Untuk Kesia nanti saya sampaikan kepada keluarga, dan saya minta jemaat bantu di dalam doa untuk Kesia. Dan kalau Tuhan kehendaki, nanti sore saya mau doa peperangan khusus untuk Kesia. Sebagai gembala, saya harus terus hadir bagi keluarga, dan pernyataan Tuhan hari kemarin itu betul-betul dialami oleh Kesia. Jadi saya mendapatkan informasi tadi pagi tentang kondisi real dari Kesia, dan saya harapkan jemaat mari kita bantu di dalam doa, ya, supaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan bisa terjadi bagi kehidupan daripada Kesia. Dan kita banyak berdoa. Seperti hari kemarin saya sudah sampaikan, virtual secara nasional yang saya ikuti sama Pak Dias Barang, karena kami pengurus pusat FKB untuk ad hoc, dan salah satu penyampaian dari Bapak Presiden Pak Joko Widodo, dan beliau mengekspos itu dengan transparan bahwa sesuai informasi yang diterima dari WHO bahwa ada varian yang baru yang muncul di atas daripada Delta. Jadi varian Delta saja sudah membuat kewalahan semua negara, apalagi varian baru. Tapi saya percaya bahwa ini sisi dari Tuhan, kita tidak perlu takut. Sepanjang kita mematuhi protokol kesehatan dan kemudian berdoa kepada Tuhan, yakinlah pasti ada pembelaan Tuhan. Jadi saya bersyukur Pak Elia selalu memberikan saya juga arahan tentang protokol kesehatan, dan itu bagusnya kita dalam Tuhan, ya, saling mengingatkan. Jadi kayak Vale ini bagus sekali, jadi setiap mereka keluar pasti harus swab di saat, dan itu merupakan salah satu bagian proteksi, ya. Itulah sebabnya kalau saya juga dari luar, ya, saya harus karantina juga. Jadi saya mohon maaf kalau saya misalnya ke Makassar 1 minggu itu tidak ada kegiatan, paling ibadah doa puasa dan ibadah minggu, karena saya harus juga mengikuti daripada aturan-aturan yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu hikmat, ya, yang Tuhan berikan. Tapi lebih daripada itu, kita yakin bahwa kuasa Tuhan itu sangat dahsyat, luar biasa. Dan kemudian tadi diperlihatkan untuk bangsa negara kita tetap berdoa untuk Pak Presiden, karena ini tidak mudah dihadapi oleh beliau, karena di tengah penerapan PPKM level 4. Jadi ini level 4 di atas dari darurat. Level 4 saya sudah jelaskan kemarin. Pada waktu daerah itu ada yang meninggal 150 orang, rasio penduduknya 150.000, maka itu sudah masuk level 4, ya. Dan Makassar terhitung besok 26 Juli itu sudah diterapkan level 4. Jadi kalau untuk level 4 ibadah semua otomatis di rumah, ya. Jadi kita masih bersyukur, kita masih zona orange. Jadi kita masih beribadah tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Jadi kita berdoa. Sementara planning yang sudah dinyatakan oleh Pak Presiden, kemarin ada demo yang dilakukan di Jakarta, dan ini menjadi beban tersendiri. Itulah sebabnya saya anjurkan kepada jemaat, bagi yang belum vaksin, tolong divaksin, ya. Karena saya sudah sampaikan saudara bahwa sesuai dengan
spesialis radiologi sampaikan bahwa untuk daerah Jakarta, orang-orang yang terpapar dan kemudian COVID Delta itu merusak pada bagian paru-parunya, itu rata-rata yang belum divaksin. Itu 80-90% berada dalam paru-paru. Sehingga ada yang orang baru dibawa di UGD 3-6 jam itu langsung meninggal. Karena 80-90% itu langsung masuk ke dalam paru-paru, ya. Tapi yang sudah divaksin, bukan berarti dikatakan vaksinnya, tapi divaksin berkat Tuhan. Bagi yang sudah divaksin itu, dia ada flek masuk di paru-paru, tapi itu tidak banyak. Dan hanya dengan isomani, maka dia bisa sembuh, ya. Jadi saya harapkan bagi jemaat yang layak, karena nanti ada screening, bagi jemaat yang layak untuk divaksin, saya harapkan jemaat bisa vaksin, ya. Untuk anak-anak sudah ada juga vaksin. Jadi hari Sabtu itu sudah dilakukan banyak kali, beberapa kali. Ini vaksin dari Polda langsung melalui Polres Timur untuk anak-anak umur 12 sampai 17 tahun, ya, sudah divaksin. Jadi hanya memperlihatkan kartu keluarga, maka sudah bisa divaksin, ya. Kemudian untuk Yabes dan Rama tadi yang didoakan di daerah Boldovi, nanti saya akan sampaikan sama mereka, karena mereka juga banyak masalah persoalan, tapi saya percaya Tuhan akan membela dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Saya sampaikan hari ini, saya mohon maaf agak lambat sampaikan, Ibu Ludi ada menyumbang jajon, ya. Jajon ini sama seperti kayak drum, tapi dia drum duduk yang dipukul, ya. Jadi ini ada jajon yang diberikan bagi pekerjaan Tuhan dan bisa nanti digunakan bagi anak-anak yang punya talenta, ya, untuk melakukan hal itu. Dan saya rindukan Rafael, kemudian Panuel dan anak-anak saya atau anak-anak jemaat yang lain, kita bisa melakukan latihan-latihan musik, nanti bisa dibantu oleh Yemima dan Siska supaya kita bisa sama-sama mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Yedi. Puji Tuhan, pengumuman untuk kegiatan kita sepekan, di mana hari Selasa tanggal 27 Juli ibadah rumah tangga di tempat Bapahan, songgernya Pendeta Muda Wanda, pelayan firman Bapak Pendeta John Daud. Kemudian hari Sabtu doa puasa di tempat ini, kita dari rumah dilakukan secara live virtual, pelayan firman Bapak Pendeta John Daud. Kemudian hari Minggu kita ibadah di Hotel Francisco, Saudara Ibu Santi sebagai song leader, Yenima sebagai singer, slider Bapak Elia. Kemudian minggu depan ada perjamuan kudus, Bapak Pendeta John Daud yang melayani untuk firman Tuhan. Hari Jumat juga ada ibadah tanggal 30 Juli di tempat Bapak Trianus. Itulah kegiatan kita sepekan, dan selanjutnya saya serahkan kepada song leader. Puji Tuhan, saudara, berkat-berkat ibadah pada hari ini kita telah terima, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saja untuk kita berdiri, kita akan berdiri.
Yarana nama sakrana nama si. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus. Engkau adalah Allah yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawati dan memberkati kami semua. Lindungi sertai jemaat-Mu, mereka akan bertolak pulang. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan mereka dengan selamat. Dan seluruh hidup kami hari yang baru ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bila hari yang baru ini perlindungan penyertaan-Mu Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga Engkau fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.